Jadi gini, tadi kan Sabra mengatakan ada ilmu yang empiris, ada ilmu yang testimonial. Terus dia mengkritik saya meskipun tidak sengaja ya, bahwa saya itu tidak masuk medsos sama sekali, itu kan empiris ya orang tahu mlebu gitu. Nek testimonial ya ora, Bang. Kuwi nganggo kebatinan ya, Bang. Jadi ora karo-karone. Pokoknya aku ngerti iki ora bener. Aku ora kira gelem kecemok. Bahwa kowe memfitnah aku ngelbok-ngelbokke iku urusanmu urusanku. Karena pedoman saya kun madluman wala takun dzaliman itu ya. Tapi Brang, jadi ada kemungkinan lain juga untuk tahu sesuatu tidak harus empiris. Artinya cah-cah kuwi engko cah-cah nom-nom do supaya mateng pernikahannya njur njajal-njajal sik. Ngapa kowe iki ben empiris ngono. Modar gitu ya. Ya ta? Pernikahan kan nomor 1 dalam hidup, termasuk prinsip dasar dan termasuk sunnahnya manusia. Aneng nek nganggo ilmune Sabrang sik kowe iki aja ming testimonial, empiris ngono ta. Aduh. Saya tidak merendahkan testimonial sama sekali. Karena in fact, saya ngomong sama beberapa pesantren yang pengen naik dan orang-orang yang pengen naikin Islam, maksudnya pengen membawa Islam pada mainstream. Usulan saya nomor 1 gini. Yang lemah dalam dunia sains itu adalah ilmu testimonial, sistematika testimonial. Sistematika testimonial paling ampuh di dunia itu sistematika testimonial dalam Islam. Untuk menentukan hadis sahih, kuwi testimonialnya asu tenan kuwi. Iki krungu saka iki sejarah uripe ngene, iki krungu iki sejarah uripe saka ngene, iki saka sejarah uripnya gini. Sangat hati-hati dan sangat presisi. Jadi Quran hadis itu sangat valid dari sudut sistematika testimonialnya itu ya. Kalau saya cuma pakai bibliografi atau di quote dari A, di quote dari B, kamu nggak tahu si A sejarah hidupnya bisa dipercaya atau tidak kan gitu. Saya dorongnya itu Islam ini dorong itu ke dunia lengkap intinya. Pada saat yang sama kan kaum muslimin sendiri tidak menyadari itu, Bang. Karena kaum muslimin kemudian sejak 3 abad yang lalu juga ikut reduksionisme. Jadi Islam juga dihadirkan ke Anda ketika sudah direduksi. Dari Islam yang sangat luas, yang semestawi, yang arsyah ya, menjadi Islam syariat. Terus dari syariat menjadi Islam fikih. Islam fikih aja fikih madhab, kan gitu kan. Akhirnya silang sengkarut bertengkar satu sama lain antar sub-sub madhab yang bermacam-macam di Indonesia, terutama 20 tahun terakhir ini gitu. Aku rada kontroversial oleh orang ini. Ora apa? Rada kontroversial. Saya sendiri tidak percaya bahwa Islam itu agama kok. Kalau agama kan urusan manusia dengan Tuhan. Menurut saya Islam itu comprehensive system of life. Sistem hidup yang komprehensif, dia ngurusi ekonomi, ngurusi hukum, ngurusi manusia, ngurusi ketuhanan, kok dikotakkan dari menjadi satu istilah yang namanya agama, justru universalitas. Mungkin saya ingin memoderasi sedikit, menghaluskan ya supaya dia tidak diapa-apain sama buzzer-buzzer. Bukan agama, Bang, bukan institusi. Bukan institusi. Nek kowe ngomong Islam bukan agama, metu ning wah kowe ngene oke banget ya. Saya kira maksudnya Sabrang adalah Islam itu direduksi menjadi institusi, menjadi administrasi, menjadi kesempitan-kesempitan gitu loh. Jadi termasuk orang tua kita memperkenalkan Islam kepada kita juga sudah reduksionistik, sudah institusional, sudah dipersempit seperti itu gitu. Sehingga padahal kalau kamu baca Quran, mulane saiki aku nggawe tadabbur kuwi ben kowe iki maca Qurane luwih merdeka. Salah satunya Islam itu adalah hidayah untuk kabeh orang menggo wong pinter. Tidak ada hudan lil ulama ira ono. Sing ono hudan linnas, semuanya. Untukmu semuanya. Sehingga Allah bertanggung jawab bahwa semua bodohmu, pintermu, sedenganmu ki ora masalah, semua bisa mengakses Al-Qur'an. Iki lho karepku. Nek orang kok meng dipek karo makelar-makelar kuwi. Gitu loh. Iya. Iki yang ini ya, ngene. Ngerti ya maksud saya Mas ya. Jadi Islam juga sejak Renaissance, jadi sejak perang salib ya, kemudian apalagi setelah hancurnya Ottoman itu juga Islam mengalami westernisasi luar biasa.
dalam arti mengalami reduksionisme luar biasa, sehingga tiba-tiba pesantren menjadi seperti itu. Tidak sebagaimana zaman para wali awal-awal dulu kan gitu. Jadi teman-teman sekalian, oleh karena itu saya tanya kepada Sabrang, Mas Helmi, saya tanya kepada Sabrang. Tadi kan salah satu yang diingatkan Sabrang adalah dia kutip Einstein ya. Masalah tidak bisa diatasi dengan cara berpikir ketika masalah itu tumbuh. Kan gitu Bang ya. Nah, ya, cara berpikir yang menumbuhkan masalah itu tidak bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah itu. Anda harus kreatif menemukan cara berpikir baru. Makanya Anda di Maia kan sudah ngerti toh, Sabrang mengembangkan ada cara pandang, sudut pandang, sisi pandang apa meneh? Ada resolusi pandang, ada jarak pandang. Sedemikian rupa sehingga Maiyah tidak mau memakai cara berpikir yang selama ini sudah menghasilkan perpecahan, menghasilkan fitnah, menghasilkan kehancuran-kehancuran. Itu ya. Maka Maiyah gampangan lah, ora dadi institusi, ora dadi parpol, ora dadi ormas, ora dadi torikot ya ora. Makanya pertanyaan dari cara berpikir mereka gitu, Maiyah ya apa toh? Ormas ya duduk, torikot ya duduk, ya pancen duduk kabeh asu. Duduk. Ya duduk kabeh karena yang kamu sebut semua itulah yang bikin masalah sekarang. Dan kita tidak mau mengulangi itu. Kita bikin sesuatu yang baru. Apa? Ayo kita cari bersama. Kan begitu. Kita cari bersama. Dan hasil sementaranya kan bahagia gue. Bahagia. Sementara ya. Sementara. Jadi orang maknya itu aneh. Menderita kayak apapun tetap bahagia. Biar gitu Pak. Gue karena bisa dipahami secara kognitif gue. Justru karena Anda itu hidup menderita maka bahagialah. Kuwi piye carane iki? Iso paham wong-wong ning Maia paham kuwi. Orang yang paham ngalami, orang yang testimonial kuwi empiris kuwi. Empiris. Justru karena engkau penuh penderitaan hidupmu maka engkau penuh rasa syukur dan berbahagia hasilnya kan gitu. Iya, bukan menderita, tidak, memang menderita beneran. Yo, golek bojo ra entuk-entuk gitu. Nyambut gawe gagal wae tapi turutnya tapi bahagia. Karena bahagia itu tidak ada hubungannya dengan laibun walahun. Anda tahu ya di surat Al-An'am sama Al-Ankabut itu disebut Allah dua idim laibun walahun. Urip ki ming permainan dan senda gurau. Nah, saya kemarin menyadari bahwa itu ternyata bukan kalimat iseng dari Allah loh. Ora iseng loh kuwi. Ternyata itu mindset. Itu mindset. Itu fondasi. Jadi kowe aja mentoyong karo dunya wong kuwi mung permainan kok. Ya bal-balan sok menang sok kalah gitu kan. Ya olimpiade menang terus bar kuwi musuh pas saiki Denmark Open yo urung karuan menang kan begitu kan. Jadi kowe iki aja mentoyong nang dunya. Dunya iki mung laibun walahun. Sing ora laibun walahun adalah jiwamu, tauhidmu, kebahagiaanmu dengan Allah. Dan kebahagiaan itu urusan lain sama sekali dengan berapa jumlah duit, ada jabatan apa tidak, usahanya, tidak ada hubungannya. Bahagia itu sesuatu yang otentik berasal dari Allah kepadamu dan kamu kepada Allah. Syukur dan bahagia itu input outputnya rasa syukur menghasilkan kebahagiaan membuatmu bersyukur menjadikan kamu bahagia. Itu tentu itu nomor satu. Orang peduli kowe ganteng pora, orang peduli kowe sukses pora secara keduniaan. Neng ya aja bodoh dunya. Gitu ya. Jadi ya sak-isone kaya aku ya sak-isone urip ning dunya sak-isone. Jadi saya juga memilih, Bang. Saya juga tetapi menurut saya taat pada Sabrang mengatakan, tapi tetap berdaulat dalam pilihan itu. Saya itu selalu milih iPhone, tapi saya sama sekali tidak setuju kepada policy Apple tentang iPhone. Gitu ya. Tapi saya milih iPhone, tapi taat kepada kemauan saya iPhone itu. Karena saya sama sekali tidak suka kepada Apple yang ibaratnya itu saya analogikan seperti negara komunis sosialis. Jadi Apple itu satu perusahaan, kalau negara itu namanya sosialis komunis. Nek saya loh. Ya. Kabeh kudu taat, nek wis update 1501 kabeh kudu melu runung, kok sing sadurunge wis dihapus, wis di-unsign dan seterusnya, downgrade ra iso ngene. Dadi kowe meng arep golek alat make up CD era ono. Jadi Apple itu tidak mau mendengarkan konsumen. Itu negara komunis yang tidak mau mendengarkan aspirasi rakyat.
Kenapa ada jailbreak? Itu karena ada aspirasi dari pengguna iPhone tertentu yang punya kebutuhan-kebutuhan tertentu yang tidak didengarkan oleh Apple. Makanya Apple musuhan terus, jadi sampai paranoid mereka kepada para jailbreaker. Gitu. Dan saya tetap beli iPhone, enggak apa-apa. Meskipun aku sok-sok dunia, aku tak bali nang Nokia zaman lawas wae, Nokia gedang gitu. Nokia sing melengkung kalau, wis tak bali rono wae. Kadang-kadang mikir gitu loh. Tapi intinya kita tetap berdaulat. Tetap berdaulat. Jadi Anda juga kepada saya harus berdaulat. Ojo angger omonganku kok lek. Kan kudu kok kunyah. Kudu kok apa gini jenenge? Kan Anda binatang memamah biak, mosok nek ulo kan gak, nek kowe ulo kan berarti langsung kok untal ya. Nek kowe sapi karo kebo kan ngene-ngene terus. Nah, kita bermakyah itu harus gini-gini terus gitu loh, memamah biak gitu loh. Gitu ya Brang kira-kira. Jadi sekarang saya minta Sabrang menceritakan apakah yang dimaksud Einstein itu kemudian tergambar dan teraplikasi oleh Maiyah gitu, Brang. Karena Maiyah tidak mau berpikir misalnya gawe NO ora. Dan Maiyah bukan saingan NO yang cara berpikirnya berbeda kok. Maiyah bukan saingan Muhammadiyah. Gitu. Sama sekali berbeda kok. Wong kita ini advancing humanity kok. Kalau Maiyah itu advancing humanity kok. Ya toh? Gitu loh. Kita ora golek badi dunia, ora mencari kebesaran dunia karena dunia itu remeh. Dunia itu laibun walahun. Saya kemarin didatangi oleh salah satu putranya Bung Karno, kemudian kita ngobrol macam-macam dan ada masalah yang diajukan ke saya. Kemudian saya bilang kepada dia satu hal di antara sekian banyak hal. Gue tak kandani ya, andaikan seluruh bangsa Indonesia itu bikin petisi dan ditandatangani oleh setiap penduduk Republik Indonesia, terus mereka menuntut semua saya menjadi presiden.